Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya yang akan menghadapi ujian kompetensi PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, perkenalkan saya Bu Vita. Di sini saya akan berbagi sedikit dari apa yang saya ketahui ya Bapak Ibu tentang materi profesional pendidikan Pancasila, yaitu khususnya konsep dasar keilmuan kewarganegaraan, submateri konsep dasar, prinsip dan prosedur pembelajaran PPKN. Dan apabila nanti ada kesalahan, mohon Bapak Ibu komentar di kolom komentar. Terima kasih, semoga sukses Bapak Ibu. Kita mulai soal nomor 1. PPKN merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga PPKN mengusungkan tradisi citizenship transmission ke dalam konsep utuh pembelajaran yang bersifat A. Value education, B. Value inculcation, C. Value competition, D. Value creation, atau E. Value civic. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsepsi sejarah perjuangan bangsa dalam perspektif pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dilihat dari aspek keilmuannya, PPKN sebagai social studies yang menganut tradisi yaitu social studies taught as citizenship transmission, bahwa PPKN diharapkan menjadi suatu program pendidikan yang mampu membentuk cultural unity atau kesatuan budaya yang didasarkan bahwa generasi muda harus mengetahui sejarah bangsanya. Dalam hal ini, pengalaman belajar guru harus banyak menerapkan metode value inculcation atau penanaman nilai yang baik sebagai hasil impresi pengaruh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dahulu, mulai dari masa perdagangan sampai pada masa kesepakatan komitmen NKRI. Jadi berdasarkan tradisi keilmuannya, karena PKN itu merupakan ilmu sosial, maka masuk ke dalam tradisi citizenship transmission. Nah, tradisi ini merupakan pengembangan dari civic education, yang mana guru dalam pembelajaran itu menekankan pada penerapan metode value inculcation atau penanaman nilai dengan cara peserta didik diajarkan tentang pengetahuan akan sejarah perjuangan bangsanya, yang mana nantinya dengan pengetahuan akan sejarah perjuangan bangsanya ini nantinya akan membentuk yang namanya cultural unity atau kesatuan budaya. Nah, imbasnya adalah dapat membentuk sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam diri warga negara. Jadi jawabannya adalah B. Value inculcation atau metode penanaman nilai ke dalam diri peserta didik. Lanjut soal nomor 2. Transfer knowledge yang bersumber dari falsafah budi pekerti gagasan Ki Hajar Dewantara merupakan prakonsepsi keilmuan PPKN di Indonesia yang berbasis pembentukan rasa kebangsaan yang suci, ketertiban dan kedamaian lahir batin terhadap warga negara. Konsepsi ini merupakan bentuk lain dari konsep pendidikan A. Norma, B. Religius, C. Sosial, D. Multikultur, atau E. Morality. Jawabannya adalah E. Morality. Ini kaitannya dengan prosedur proses pembelajaran PKN, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Secara tersirat, seorang guru menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara hendaknya mengimplementasikan yaitu yang pertama ing ngarsa sumtolodo sebagai penjabaran dari kompetensi kepribadian, yang kedua adalah ing madya mangun karsa, ini adalah penjabaran dari kompetensi profesional dan juga pedagogik, dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang mana ini merupakan penjabaran dari kompetensi sosial. Nah, ketiganya ini merupakan bentuk lain dari konsep pendidikan moral yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E. Morality. Lanjut soal nomor 3. 3 rumpun body of knowledge PPKN adalah ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya perlu diedukasi kepada seluruh warga negara, termasuk adalah peserta didik. Hal ini urgent dikarenakan A. Upaya mewujudkan warga negara yang terampil, B. Upaya mewujudkan warga negara yang cerdas,
C. Semangat patriotik warga negara, D. Semangat edukasi warga negara, atau E. Semangat kebangsaan. Nah, jawabannya di situ adalah B ya, upaya mewujudkan warga negara yang cerdas. Kenapa? Nah, kita bahas. Pembahasan. Struktur keilmuan PPKN berbasis pada ilmu politik, hukum, dan moral atau filsafat Pancasila. Oleh karenanya, PPKN sebagai mata pelajaran yang mengemban misi, fungsi sebagai pendidikan nilai melalui pengajaran dan bimbingan yang tepat dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, peserta didik diarahkan untuk dapat menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak secara konsisten. Nah, hal ini sejalan dengan visi PPKN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau menumbuh kembangkan kecerdasan kewarganegaraan atau civic intelligence yang merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas. Oke, jadi baik, jawabannya adalah B, upaya mewujudkan warga negara yang cerdas. Karena warga negara yang cerdas itu warga negara yang memiliki civic intelligence, responsibility, dan juga participation atau Oke, lanjut soal nomor 4. PPKN berperan sebagai program studi yang memiliki tradisi social studies. Salah satu kajian yang sangat signifikan adalah sebagai program studi yang mentradisikan membentuk respon yang tinggi dan cerdas oleh peserta didik terhadap perkembangan isu politik, pemerintahan maupun isu-isu sosial. Hal ini dikarenakan A. Tradisi reflective inquiry, B. Tradisi citizenship transmission PPKN, C. Tradisi social science PPKN, D. Tradisi civil society, E. Tradisi kultural PPKN. Baik, di sini jawabannya adalah, ini terlihat juga dari soalnya ya, bahwa di situ PPKN merupakan sebuah program studi yang mentradisikan membentuk respon yang tinggi dan cerdas oleh peserta didik terhadap perkembangan isu politik, pemerintahan maupun isu sosial. Nah, ini sudah jelas bahwa ini termasuk ke dalam tradisi yaitu social science atau ilmu sosial, karena di dalam ilmu sosial itu pokok kajiannya adalah tentang berbagai isu politik, pemerintahan, dan juga isu-isu sosial itu sendiri. Jadi jawabannya adalah C, tradisi social science PPKN. Soal nomor 5. Sebagai wahana pendidikan politik, tugas pentingnya PPKN adalah konstruksi atribut civic intelligence, civic responsibility atau tanggung jawab kewarganegaraan, dan civic participation. Ketiga atribut ini memungkinkan terbentuknya A. Civil law, B. Civil global, C. Civil demorality society, E. Civil society. Jawabannya adalah E. Civil society atau masyarakat madani. Sebagai wahana pendidikan politik, PPKN diharapkan dapat menumbuhkan atribut aspirasi dan partisipasi aktif warga negara yang memiliki ciri karakter demokratis. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berperan dalam mengupayakan pendidikan yang tepat untuk membentuk warga negara yang melek politik. Berarti melek politik itu ya punya responsibility atau tanggung jawab, punya kecerdasan, dan juga punya partisipasi, yang mana ini akan terbentuk dalam konsep civil society atau masyarakat madani. Oke, baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila tadi pembahasannya kurang jelas karena ini baru pertama. Saya hanya ingin berbagi soal saja. Barangkali nanti soal ini ada yang keluar. Baik, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe biar tambah semangat, ataupun like, ataupun share. Terima kasih, sampai jumpa.